Gue yakin buat lu semua yang tinggal di daerah Cianjur, khususnya di daerah Jawa Barat, pasti tahu tempat yang namanya Gunung Padang. Men, gue bukan tinggal di daerah Cianjur, tapi seenggaknya gue tahu gunung ini karena sekali dua kali gue pernah ngeliat gunung tersebut. Kapan? Itu waktu gue biasanya mudik. SMP SMA waktu gue naik bis ke Pangandaran gitu ya. Biasanya sebelum adanya tol itu lewatnya kan puncak gitu ya. Nah, setiap kali kita berhenti di daerah Cianjur itu pasti gue ngeliat ada satu gunung yang dia tuh bentuknya nggak kayak gunung gitu, tapi lebih kayak piramid, nggak kayak kerucut kayak gunung gitu, tapi kayak prism gitu. Nah, itu yang namanya Gunung Padang. Di video ngopi kesempatan kali ini gue akan share ke lu semua soal salah satu postingan Twitter dari akun India ya, @indiantel7, yang tiba-tiba dia mention soal Gunung Padang sebagai piramid paling tua di dunia. Yang sampai pada akhirnya jadi diomongin sama orang-orang Twitter. Sampai di tanggal 14 Maret 2025 ini Gunung Padang jadi trending nomor 1. Saya lu lihat ada 144.000 orang yang likes dan 17 juta orang yang udah ngebaca tweet ini. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan gua pengen banget ke Gunung Padang. Gue udah jadikan Gunung Padang sebagai salah satu destinasi ride explorer gitu ya. Tapi gue tahu kalau misalnya Gunung Padang itu bukan gunung-gunung biasa yang pernah kita kunjungin gitu. Gunung-gunung yang kayak gue sama Egy udah pernah kunjungin, harus bawa carrier, harus persiapan olahraga segala macam. Gunung Padang itu termasuk gunung yang memang kayak museum lah, tempat dimana kita tuh justru belajar tentang sesuatu di masa lalu. Situs Megalitikum. Buat lo semua yang gak tahu Megalitikum apaan, Megalitikum itu kayak zaman batu. Ada 4 ya zaman batu kalau gak salah tuh, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Megalitikum itu zaman batu besar, dimana zaman orang-orang purba itu udah pada mulai bangunan yang udah mulai bertingkat dan segala macam. Dan banyak situs-situs Megalitikum kayak Misampun dan Brundak yang memang katanya itu ada di daerah Gunung Padang. Tapi yang bikin rame orang-orang di tweet ini adalah gambar yang di-share sama akun indiatel7 yang memperlihatkan Gunung Padang. Dimana buat lu semua orang Cianjur atau orang yang sekali dua kali pernah ngeliat gambar Gunung Padang, ini bukan gambar asli, melainkan ini kayaknya gitu ya 95% gambar AI. Gue udah sempat ngecek juga di site engine gitu ya, dan ketika gue cek bener nih 99% AI. Dan banyak banget juga orang-orang yang emang ngebales postingan ini kalau misalkan apa yang di-share sama admin indiantel7 ini merupakan gambar AI. Dan lu bisa tahu juga kalau misalkan lu search di Google tentang Gunung Padang, aslinya kayak gini coy. Bukan asli kayak gini. Kalau asli kayak gini udah bener-bener ngeri banget, sumpah. Udah kayak jungle temple Minecraft gitu. Orang-orang bakalan mempertanyakan nih sebenarnya the oldest modern civilization itu bukan di Mesir mulainya ternyata, tapi di Indonesia. Saya buat lu semua yang pernah nonton WKWK kemarin gitu ya, gue sempat sama lu pada gitu yang ngeliat kan the ancient history dari bagaimana perkembangan penduduk-penduduk modern dari awal sampai akhir gitu, sampai pada akhirnya formasi negara-negara kayak sekarang gitu. Itu disebutkan dalam video ini kalau misalkan sumber dari peradaban modern di dunia itu berasal dari daerah Mesir ataupun Sumerian, daerah Asia Timur Tengah, Afrika atas, dan juga benua Eropa ke bawah. Makanya kayak misalkan Romanians, terus Romawi gitu ya, Babylons, Persians dan segala macam itu berasal dari daerah sini. Bahkan sampai berapa century gitu, ini benua ini benua Amerika masih belum di colonization gitu, sampai pada akhirnya orang-orang Peru baru pada akhirnya datang gitu, terus habis itu mengkolonialisasikan sampai pada akhirnya muncullah negara Amerika. Semuanya berasal dari benua Eropa. Bahkan Australia sendiri itu dari zaman The Great Sailing gitu ya. Ini masih belum ada yang nempatin gitu, masih kanguru semua. Indonesia pun secara catatan sejarah mungkin masih belum tahu gitu ya, dari zaman 2300 before centuries atau 2300 tahun yang lalu sebelum Masehi gitu ya. Namun dengan adanya informasi kalau misalnya Gunung Padang itu katanya menjadi piramida tertua di dunia, yang mana kalau misalnya buat lo semua yang nggak tahu, piramida tertua itu ada di daerah Mesir gitu yang namanya piramida Djoser, yang dibangun di daerah Saqqara sekitaran 4.700 tahun yang lalu. Itu berarti data-data dan juga fakta-fakta mengenai sumber peradaban modern pertama yang tinggal di daerah Sumer ini bisa aja salah kalau misalnya pada akhirnya piramida tertua itu ada di daerah Jawa Barat gitu. Meskipun kita tidak menunjukkan fakta gitu ya. Kalau misalkan kita percepat dikit videonya gitu ya, dari video ini, yang mana video ini udah ada sumber-sumbernya sendiri, lu bisa cari tahu gitu ya. Itu bisa tahu kalau misalkan kerajaan pertama yang muncul dari catatan sejarah di video ini itu adalah kerajaan Tarumanegara, which is kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan Sunda. That's right.
Jadi kan orang-orang jadi mempertanyakan apakah benar kalau misalkan piramida yang dibuat sama orang-orang di daerah Indonesia khususnya Jawa Barat ini beneran legit piramida tertua atau kagak gitu. Bahkan buat lu semua yang belum tahu, sebenarnya udah ada penelitiannya coy dari tahun 1980. Kemudian direvisi di tahun 2023 sampai pada akhirnya termuat dalam Archaeological Prospection, di mana sayangnya di tahun 2024 bulan Maret 2024 itu artikel yang emang memberikan publikasi terhadap jurnal ini itu ditarik kembali karena memang ada kesalahan dari pengukuran. Kata orang-orang yang nge-review ulang jurnal dari Gunung Padang ini. Tapi udah ada pembelaan juga dari Bapak Dhani Hilman Natawijaya selaku profesor ahli paleontologi geologi BRIN gitu ya, yang ngasih tahu kalau misalkan metodologi yang kita gunakan itu legit dan benar ada dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan ini menurut gua unik karena pada dasarnya Gunung Padang sendiri kalau misalkan gue lihat tuh awalnya gue ngira belum ada yang neliti. Ternyata kalau misalkan lu baca jurnal yang emang dibuat sama Pak Dhani dan juga kawan-kawan, ini udah ada yang neliti coy. Dari tahun 1985 The National Archaeological Institute conduct studies that led to the site restoration in 1985 and in 1998. Gunung Padang was designated a provincial level cultural heritage site. Oke, terus kemudian diteliti lagi dari tahun ke tahun sampai pada akhirnya di tahun 2023 muncul jurnal. Penelitiannya kalau nggak salah di tahun 2022. Metodologinya lu bisa lihat di sini ada banyak banget gitu yang digunakan kayak misalkan integrated multi-method studies, geoarchaeological trenching, core drilling, radiocarbon analysis, shallow geophysical prospecting, GPR survey, terus abis itu ERT survey, ST survey, terus habis itu ada hasilnya. Lu bisa baca sendiri di sini kalau misalnya memang tertarik sama ilmu dan juga sejarah dari Gunung Padang ini. Tapi intinya secara kesimpulan dikasih tahu kalau misalkan Gunung Padang merupakan piramida prasejarah yang berlapis-lapis. Beliau bilang bersama para penelitinya kalau misalnya studi ini secara kuat menunjukkan bahwa Gunung Padang bukanlah bukit alamiah, melainkan bangunan yang menyerupai piramida. Inti piramida terdiri dari lava andesit masif yang dipahat dengan sangat teliti. Hasil-hasil bisa lo lihat gitu secara gambarannya gitu kalau misalnya lo mengerti tentang geologi dan segala macam yang diselimuti oleh lapis-lapisan bangunan batu. Jadi tuh kata para peneliti gitu ya dari BRIN dan segala macam, piramida yang ada di daerah Gunung Padang ini berlapis-lapis gitu. Pembangunannya tuh kayak bertahap-tahap. Pertama yang bagian bawah dulu, terus habis itu ditinggalkan akhirnya masuk ke dalam pembangunan kedua di bagian atas dan segala macam kayak gitu. Sampai pada akhirnya di zaman sekarang kita cuma bisa ngelihat bagian ini doang, atapnya doang kayak gitu. Yang mana banyak banget punden berundak dan juga bangunan-bangunan megalitikum yang lain. Terus kemudian dikasih tahu kalau misalkan analisis penanggalan karbon semakin mendukung sejarah panjang bangunan berlapis-lapis ini yang mencakup periode-periode yang berurutan. Bangunan tertua unit 4 kemungkinan berasal dari bukit lava alami sebelum dipahat dan kemudian diselimuti arsitektur selama periode glasial terakhir antara 25.000 sampai 14.000 sebelum Masehi. Setelah itu Gunung Padang ditinggalkan oleh pembangun pertama selama ribuan tahun yang menyebabkan pelapukan yang signifikan. Sekitaran 7.900 sampai 6.100 sebelum Masehi, unit 3 sengaja dikubur dengan timbunan tanah yang substansial. Sekitar 1 milenium kemudian antara 6.000 sampai 5.500 sebelum Masehi, pembangunan berikutnya tiba di Gunung Padang dan membangun unit 2. Terakhir pembangunan terakhir ada di antara 2.000 sampai 1.100 sebelum Masehi yang membangun unit pertama. Jadi berlapis-lapis gitu coy. Ya kalau misalnya kita lihat dari cerita-cerita rakyat atau folklore Indonesia gitu ya, yang bilang kalau misalkan kita pada akhirnya bisa membuat candi hanya dalam satu malam, terus habis itu ada pemahat-pemahat ya dari zaman Majapahit, Sriwijaya dan segala macam, kayak masuk akal juga kalau misalnya pada akhirnya orang-orang yang membuat Gunung Padang ini merupakan orang-orang yang memahat gunung dulu gitu sampai pada akhirnya dijadikan kayak tempat sesembahan. Soalnya kan punden berundak itu kan ini apa ya, tempat buat naruh sesajen dan segala macam setahu gue. Silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah karena gue bukan orang yang ahli di bidang ini. Cuma jelas di sini juga dikasih tahu kalau misalkan butuh penelitian lebih lanjut mengenai apa yang terjadi di Gunung Padang ini, karena dari sini itu terungkap kalau misalkan keterampilan pertukangan batu tingkat lanjut yang sudah ada sejak zaman glasial terakhir. Dan temuan ini menantang kepercayaan umum bahwa peradaban manusia dan berkembang teknik konstruksi tingkat lanjut baru muncul selama periode hangat di awal Holosen atau awal Neolitikum, zaman batu baru, dengan munculnya pertanian sekitaran 11.000 tahun yang lalu. Jadi ini menarik banget. Makanya pada akhirnya dikaji ulang sama orang yang ngebuat Archaeological Prospection ini. Dan ini udah dimuat beritanya di Tempo dengan judul publikasi ilmiah situs Gunung Padang dicabut dari jurnal. Alasannya, biar gua kasih tahu alasannya itu, ada beberapa metodologi yang menurut beberapa peneliti-peneliti internasional kayak misalnya John Wiley dan juga Sons itu kurang tepat dalam penggunaan
uji sampelnya. Soalnya sampel yang diambil katanya itu adalah sampel yang berasal dari batuan alami. Sementara kalau misalnya pengen meneliti tentang bangunan-bangunan yang emang tua gitu ya, harus diambil langsung dari bangunan yang memang terindikasi dibangun di zaman dahulu tersebut, bukan dari tempat yang memang masih belum tahu apakah itu bangunan yang emang dibuat atau situs alami yang langsung dibuat dari alam. Takutnya kalau misalnya ngambil sampel dari tempat yang emang belum pasti, ya secara pengukuran bakalan galat juga apakah itu beneran dibuat sama orang atau emang itu dibuat secara alami. Investigasi dilakukan dan juga penerbit sekaligus pemilik basis data Willy Online Library, dan di akhir investigasi penerbit serta Alien Ernest Wayne dan juga Gregory Sokas bersepakat kalau laporan yang dibuat Dani Hillman dan kawan mengandung kekeliruan besar atau major error. Error ini diakui tak teridentifikasi saat peer review atau kajian ilmuwan lain yang tak terlibat penelitian. Kesalahan yang dimaksud adalah bahwa teknik penanggalan karbon yang digunakan kepada sampel tanah yang tidak terkait dengan fitur atau artefak apapun yang dapat secara meyakinkan diinterpretasi sebagai antropogenik atau buatan manusia. Karena interpretasi bahwa situs ini adalah sebuah piramida purba yang dibangun 9.000 tahun yang lalu atau lebih tidak benar, dan artikel harus dicabut, bunyi hasil investigasi tersebut. Tapi ini juga udah dibantah sama Profesor Dani Hillman selaku peneliti, kepala peneliti, dan juga orang-orang yang emang di balik penelitian tersebut, kayak misalnya Pak Andang, Pak Bagus, Pak Nur Handoko, dan kawan-kawan. Kelanjutannya gue nggak tahu kelanjutan penelitian, cuman menurut gue ini menarik banget sih. Lo kalau misalnya ngelihat sedikit dari hasil bagaimana mereka itu meneliti, lo bisa lihat foto-fotonya gitu. Lo bahkan bisa ngelihat kalau misalkan di Gunung Padang ini ada tempat buat masuk ke dalamnya, mana ya? Nah ini nih, daerah-daerah nih, kan keren ya? IM4, IS, ini gue nggak tahu bahasa-bahasa geological gitu ya. Mungkin ada yang terlalu semua emang belajar tentang geografi atau geologi, lu bisa tahu ini. Tapi keren aja sih. Makanya ini jadi bikin gue makin penasaran lagi tentang Gunung Padang, sampai pada akhirnya gue mutusin buat pergi ke sana nanti RT. Cuman gue nggak tahu kapan. Intinya yang emang di-share sama akun Twitter Indian Tale 7 ini, gambarnya merupakan gambar AI. Kenyataannya lu bisa search sendiri kayak gini nih. Cuman orang-orang mungkin kebanyakan melihat kalau misalnya, oh gila, gua ada plot twist nih. Kalau misalnya piramida tertua tuh sebenarnya bukan ada di piramida Mesir, bukan ada di daerah Giza, bukan ada di daerah-daerah negara-negara Timur Tengah, tapi ada di daerah Indonesia. Hayo lo. Kayak gitu. Pengen kelihatan plot twist aja ya. Soalnya di sini juga dikasih tahu kan, the most mysterious place on earth secara penelitian masih belum bisa dikaji lebih lanjut lagi kayak gitu. Gue nggak tahu apakah nanti ada peneliti dari luar negeri yang emang interest sama Gunung Padang atau kagak. Cuman kalau misalnya dilihat dari likes-nya, kemungkinan besar ini bakal ngundang engagement bagi para peneliti-peneliti internasional untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Gunung Padang. Tapi yang jelas yang di-share sama akun India Tale 7 ini itu merupakan gambar AI, dan ini juga udah dikasih tahu sama orang-orang yang emang ngelihat postingannya. Nih, real Gunung Padang looks nothing like the rendered view. The age of it is also disputed. Interesting nevertheless, but in fact looking like this. Jangan lupa tulis pendapat dan juga komentar kalian di kolom komentar. Gue tunggu nanti, gue bakal bacain. But anyway, terima kasih banyak udah nontonin. Terima kasih banyak udah terus interest sama video ngopi gue. Kita ketemu lagi nanti di next video. Sampai jumpa.